Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami merupakan kelompok 5 atau kelompok E. Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review jurnal dan juga pembuatan artikel berdasarkan jurnal tersebut. Oke, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dekan Nurholis. Di sini saya beserta keempat rekan saya. Ada Kang Jaki Harpi, ada Kang Ramadan, Teh Nur Fitri, Kang Agan, dan saya sendiri. Nah, langsung saja kita ke review jurnal. Baik, yang pertama itu akan saya review. Izin share screen. Baik, langsung saja. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pengereman Otomatis pada Prototipe Mobil Berbasis Microcontroller Arduino Uno. Nah, jurnal ini dibuat karena salah satu permasalahan yaitu banyaknya kecelakaan yang ada di dunia. Jadi kecelakaan merupakan salah satu penyebab kematian terbesar yang ada di dunia. Nah, tujuan dari penelitian ini ialah diharapkan diperoleh suatu sistem yang dapat mengurangi tingkat kecelakaan dan memiliki target jarak kurang lebih 30 cm. Dengan mengambil data-data primer dan dari hasil penelitian ini diperolehlah bahwa berhasil dirancang sehingga nilai error pada settingan delay 200 ms didapat sebesar 4,7% dan nilai keberhasilannya 95,3%. Sedangkan pada settingan delay 400 ms nilai errornya 9,5% dan nilai keberhasilannya 90,5%. Kelebihan penelitian ini yang pertama, jurnal ini memiliki struktur yang lengkap dan urutan penulisannya tersusun rapi, dan ya penelitian ini juga mampu menciptakan inovasi yang bagus untuk mencegah terjadi kecelakaan. Lalu kekurangannya di sini penelitian ini banyak menggunakan istilah yang asing, dan juga yang kedua penelitian ini hanya terbatas pada rentang 30 sampai 50 cm, sehingga apabila di luar tersebut maka bisa saja menghasilkan presentasi error yang tinggi. Baik, sekian review dari saya. Selanjutnya akan direview oleh Teh. Baik, review jurnal saya yang berjudul dari analisis gaya gesek dua benda homogen sebagai sumber energi, studi kasus gesekan roda kereta listrik dengan rel. Permasalahannya, jumlah penumpang kereta api Jabodetabek pernah mencapai 1 juta orang per hari, sehingga pada jadwal kereta perlu diimbangi dengan performa kereta api, salah satunya pengereman. Pengereman melibatkan benda berbahan logam. Tujuan dilakukannya penelitian ini oleh sang penulis adalah untuk melakukan analisis terhadap gaya gesek dua logam sejenis untuk memprediksi besar energi yang dihasilkan sehingga diperoleh korelasi koefisien gesek antara logam antar teori terhadap kondisi nyata dan dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut sebagai energi baru terbarukan. Jurnal ini berisi tentang proses analisa menggunakan model pengereman kereta api. Penggerak kereta api dimodelkan dengan motor direct current, pejal baja sebagai blok rem,
Teori yang digunakan dalam mode hasil analisis yang digunakan oleh penulis dapat mudah dipahami karena bahasa yang digunakan untuk menjelaskan tujuan dari analisis ini langsung dapat tergambarkan dengan hasil dari model analisis. Kekurangan penelitiannya, penulis kurang lengkap atau detail dalam memberikan hasil perhitungan nilai dari tabel-tabel yang dijabarkan dalam penelitiannya. Mungkin sekian penjabaran dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh Kang Zaki. Apakah kelihatan? Nah, izin masuk. Saya Zakir Pupradiansyah ingin mereview jurnal tentang pengujian koefisien gesek permukaan plat baja ST37 pada bidang miring terhadap viskotitas pelumas kekerasan permukaan. Nah, tujuannya untuk menganalisa koefisien gesek permukaan benda terhadap viskositas pelumas pada bidang miring. Nah, landasan teorinya, gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda akan bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua benda bersentuhan. Gaya gesek antara dua buah benda padat, misalnya gaya gesek statis dan kinetis. Gaya gesek dapat merugikan dan dapat bermanfaat. Bila permukaan suatu benda saling berkontak, maka permukaan bergerak terhadap benda lainnya dan menimbulkan gaya tangesial disebut gaya gesek. Gaya gesekan adalah gaya yang berbanding lurus dan dengan kondisi pelumasan pada permukaan benda kerja yang bersinggungan. Nah, kesimpulan dari jurnal ini adalah berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa pada kondisi tanpa pelumas dengan pelumas SAE20 dan SAE90 semakin kasar permukaannya, semakin besar sudut gesek dan koefisien geseknya, sedangkan pada pelumas SAE140 terjadi penurunan sudut gesek dan koefisien gesek dengan bertambahnya kekerasan permukaan. Pada spesimen 1 dalam kondisi dengan pelumas semakin kental, viskositasnya, sudut gesek dan koefisien geseknya semakin besar. Pada spesimen 2 dan 3 dengan kondisi pelumas semakin tinggi viskositas, pelumasnya sudut gesek dan koefisien geseknya semakin kecil. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh Kang Rama. Baik, terima kasih Kang Jaki. Saya akan melanjutkan untuk review jurnal saya. Izin share screen. Baik, untuk review jurnal saya yaitu berjudul Analisis Koefisien Gesek Statis Benda pada Bidang Miring menggunakan aplikasi video tracker. Nah, untuk jurnal ini peneliti bertujuan untuk menentukan nilai koefisien gesek statis atau US antara permukaan balok kayu dengan ukuran 8 x 4 x 4 cm terhadap bidang miring papan kayu. Nah, kesimpulan pada penelitian ini yaitu bahwa metode video tracking dapat digunakan dalam eksperimen penentuan koefisien gesek statis maksimum menggunakan video terbukti mampu menampilkan kemiringan ketika benda akan bergerak. Rata-rata koefisien gesek statis maksimum atau US antara balok kayu terhadap bidang papan kayu yang diperoleh pada penelitian ini sebesar 0,7639.
Nah, kekuatan pada penelitian ini yaitu teori bukti video yang digunakan dan analisis data yang mendukung. Penelitian ini mudah dipahami karena data dan penjelasan pembahasan yang mudah dipahami. Kelemahan penelitian ini yaitu kurangnya perbandingan dengan metode lain, karena jika ada perbandingan metode lain, maka akan bantu mengevaluasi kelebihan dan kekurangan metode penggunaan aplikasi video tracker ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Kang Agan. Oke, sini saya akan mereview jurnal saya yang berjudul Penerapan Gaya Gesek pada Kehidupan Sehari-hari. Dalam jurnal ini berisi tentang terdapat macam-macam gaya yang mungkin dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya gaya gesek. Tujuan artikel ini dapat memberikan wawasan kepada para pembaca mengenai pengertian gaya gesek, macam-macam gaya gesek, serta penerapan gaya gesek dalam kehidupan manusia. Gaya gesek tersebut mencakup gaya dalam aspek yang menguntungkan dan gaya dalam aspek yang merugikan bagi kehidupan manusia. Kesimpulan dalam jurnal ini adalah gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah cenderung benda akan bergerak. Secara mikroskopis, gaya gesek disebabkan oleh interaksi melalui terbangunnya gaya ikut antara molekul-molekul yang berada di permukaan satu benda dengan molekul pada permukaan benda yang lainnya. Ketika keduanya saling bersentuhan, gaya gesek dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu gaya gesek tentu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya hal ini dapat membawa manfaat, tetapi di samping itu gaya gesek juga dapat menimbulkan dampak yang bersifat merugikan bagi kehidupan manusia. Sekian dari saya review jurnal saya. Selanjutnya akan dikembalikan dengan Kang Dika. Baik, terima kasih banyak kepada rekan-rekan saya yang telah mereview hasil review jurnal. Tadi kita telah mereview 5 jurnal sekaligus dengan judul yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya mungkin langsung saja ke alur kedua, yaitu mempresentasikan hasil dari pembuatan artikel yang telah kami buat. Nah, jadi dari hasil 5 jurnal tersebut diperolehlah satu artikel yang menurut kami sangat menarik untuk dibahas, di mana artikel ini itu kita membuatnya secara bersama-sama dan menyatukan berbagai informasi yang ada di jurnal. Oke, mungkin untuk artikel bisa di share screen. Saya akan share screen untuk artikelnya. Izin share screen. Udah. Sebentar ya, karena kendala jaringan mungkin enggak. Ya Kang, nggak apa-apa Kang.
Bisa. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kang. Maaf, sebentar. Baik, di sini kita membuat artikel yang berjudul Analisis Gaya Gesek sebagai Sumber Energi dalam Kereta Listrik. Nah, pertama kita akan membahas latar belakang dulu ya. Jadi, boleh di next dulu. Artikel ini disusun oleh kami berlima, yaitu saya, Kang Jaki, Tenur, Kang Rama, sama Kang Agan. Di next. Oke, di sini ada latar belakang. Di sini akan dijelaskan oleh Kang Jaki. Kepadanya saya persilakan. Siap, izin masuk. Saya akan menjelaskan latar belakang. Maaf. Dalam transportasi modern, kereta listrik sedang meningkatkan popularitasnya sebagai salah satu opsi transportasi yang bersahabat dengan lingkungan. Kereta listrik tidak hanya memberikan manfaat dalam mengurangi emisi karbon, tetapi juga dalam efisiensi energi. Salah satu aspek penting dalam mengoptimalkan efisiensi kereta listrik adalah analisis gaya gesek antara roda kereta dan rel, yang dapat menghasilkan energi yang bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Next. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan secara lebih detail analis gaya gesek sebagai sumber energi dalam kereta listrik. Kita akan menyelidiki konsep-konsep dasar yang terkait dengan gaya gesek, hukum yang relevan, serta aplikasi dari energi yang dihasilkan oleh gaya gesek dalam kereta listrik dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang gaya gesek ini. Kita dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi dalam kereta listrik dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kang Jaki nih. Nextnya ini ada konsep dasar gaya gesek. Jadi kami rasa penting sekali untuk memahami terlebih dahulu konsep dasar gaya gesek yang ada. Oke, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh Tenur. Katanya saya bisa. Oke, izin masuk. Saya akan menjelaskan konsep dasar gaya gesek. Gaya gesek adalah kekuatan yang muncul ketika dua objek bergerak satu sama lain dan menghasilkan gesekan. Dalam konteks kereta listrik, gaya gesek terjadi saat roda kereta bersentuhan dengan rel. Ketika pengereman sedang dilakukan, gaya gesek ini menghasilkan energi panas yang kemudian energi panas ini dapat diubah menjadi bentuk energi lain seperti listrik. Ada beberapa konsep dasar yang terkait dengan gaya gesek. Next. Yang pertama, hukum energi gesekan Coulomb. Adalah prinsip fundamental yang ditemukan oleh fisikawan Prancis Charles Augustin de Coulomb. Menurut hukum ini, gaya gesekan antara dua objek yang bersentuhan berbanding lurus dengan gaya normal yang bekerja antara kedua. Hukum Coulomb menyatakan bahwa gesekan kinetik benda yang bergerak tidak bergantung pada kecepatan geser. Sebenarnya benda tersebut artinya semakin besar tekanan antara dua objek tersebut, semakin besar gaya gesekan yang dihasilkan. Peredam gesekan Coulomb merupakan efek gesekan yang selalu berlawanan arah gerak. Hal ini dinyatakan sebagai pelepasan energi panas antara permukaan yang mengurangi energi kinetik bersih pergerakan. Next. Yang kedua, koefisien energi gesekan. Ada ukuran dari seberapa besar gaya statis yang sedikit lebih tinggi daripada gaya gerak ketika dua benda diam dan bersentuhan satu sama lain. Koefisien gesekan ini diketahui pada benda sederhana dan murni yang dinyatakan dalam angka tanpa satuan. Koefisien gesekan dapat dihitung dengan membagi gaya gesekan dengan gaya normal antara kedua objek. Nilai koefisien gesekan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis material yang membentuk kedua objek yang bersentuhan. Next.
Gua selanjutnya ada hukum kekekalan energi. Menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam konteks energi gesekan ini, berarti bahwa energi gesek yang dihasilkan ketika sebuah objek bergerak melawan permukaan lainnya akan memunculkan suatu energi panas atau bisa juga suara yang bising. Maka dari itu, energi tidak hilang begitu saja, melainkan berubah menjadi bentuk energi lain seperti panas atau suara. Next. Oke, selanjutnya ada analisis gaya gesek dalam pengereman kereta listrik. Bagian ini akan dijelaskan oleh Kang Ramadan. Ini saya persilakan. Baik, terima kasih Kang Dika. Yaitu analisis gaya gesek listrik. Pengereman merupakan salah satu aspek penting yang memerlukan objek berbahan logam seperti belokan antara roda kereta dan rel saat kereta listrik menggunakan model pengereman kereta api. Model ini melibatkan penggerak kereta api yang diwakili oleh blok logam sebagai bahan rem, roda, dan rel kereta. Sensor kecepatan terhubung dengan motor DC untuk mendeteksi kecepatan kereta. Yang selanjutnya digunakan untuk menghitung gaya gesekan atau FK yang terjadi selama pengereman. Selain itu, perubahan suhu permukaan bahan rem juga memengaruhi jumlah energi yang dihasilkan ketika gesekan terjadi. Suhu permukaan awal atau TO dipengaruhi oleh suhu sekitar, sementara suhu permukaan setelah suhu akibat gesekan. Perubahan suhu ini kemudian dapat dikonversi menjadi bentuk energi yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Aplikasi energi gesek dalam kereta listrik. Maaf, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu aplikasi energi gesek dalam kereta listrik. Energi yang dihasilkan oleh gesekan saat pengereman kereta listrik dapat memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai industri dan teknologi. Salah satunya contoh aplikasi adalah menggunakan energi panas yang dihasilkan untuk memanaskan air atau ruangan dalam kereta. Dengan manfaat energi gesek ini, kita dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi eksternal dan meningkatkan efisien energi dalam kereta listrik. Selain itu, energi gesek juga dapat dikonversi menjadi energi listrik melalui proses termoelektrik. Konversi energi ini dapat digunakan untuk mengisi baterai kereta listrik atau menyediakan daya listrik ke sistem lain dalam kereta. Baik, terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang telah mempresentasikan atau menjelaskan tentang ATK yang telah kita susun. Jadi tibalah kita ke penghujung acara. Di sini ada kesimpulannya dari semua ini. Jadi kesimpulannya, analisis gaya gesek dalam pengereman kereta listrik merupakan aspek kunci dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Dalam artikel ini, kita telah menjelaskan konsep dasar gaya gesek, hukum yang terkait, serta aplikasi dari energi yang dihasilkan oleh gesekan dalam kereta listrik. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang gaya gesek ini, kita dapat mengoptimalkan sistem pengereman kereta listrik dan memanfaatkan energi gesek yang dihasilkan untuk berbagai keperluan lainnya. Di era transportasi yang semakin menekankan keberlanjutan, analisis gaya gesek seramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan. Baik, itu tadi merupakan paparan dari kelompok kami mengenai review jurnal dan juga pembuatan artikel. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada rekan-rekan semua dan saya mohon mewakili
teman-teman kelompok, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau pembuatan dalam artikel ini. Selebihnya saya berterima kasih banyak karena rekan-rekan yang telah menonton ini atau Bapak yang telah memperhatikan atau menonton sampai selesai. Saya perwakilan dari kelompok 5, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.